Bayangkan ini, setiap awal tahun ketika kalender berganti dan harapan baru mulai disusun, jutaan pensiunan di seluruh Indonesia kembali bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Apakah tahun ini rapel pensiun akan cair? Apakah hak selama ini dibicarakan di grup WhatsApp, di warung kopi, dan di media sosial benar-benar akan datang atau hanya akan menjadi isu yang berulang tanpa kepastian? Pertanyaan itu tidak muncul tanpa alasan. Rapel pensiun telah menjadi topik tahunan yang selalu memancing emosi, harapan, bahkan kecemasan. Namun di balik hiruk-pikuk kabar yang beredar, ada satu hal yang sering terlupakan. Rapel pensiun bukan sekadar isu sensasional, melainkan sebuah mekanisme kebijakan yang memiliki dasar, proses, dan batasan yang sangat jelas. Memahami rapel secara utuh adalah kunci agar para pensiunan tidak terus-menerus terombang-ambing oleh rumor. Rapel pensiun pada dasarnya bukanlah uang tambahan yang muncul begitu saja, apalagi hadiah rutin tahunan. Rapel adalah pembayaran selisih hak pensiun yang seharusnya diterima, tetapi belum sempat dibayarkan karena adanya perubahan kebijakan. Perubahan ini bisa berupa kenaikan manfaat pensiun, penyesuaian gaji pokok terakhir yang menjadi dasar perhitungan pensiun, atau regulasi baru lain yang mempengaruhi besaran manfaat. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tersebut dan memberlakukannya secara surut sejak tanggal tertentu, maka muncullah selisih antara hak lama dan hak baru. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Artinya, tanpa perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada besaran pensiun, rapel tidak akan pernah ada. Inilah fakta mendasar yang sering terlewatkan ketika rapel dianggap sebagai tradisi tahunan. Isu rapel hampir selalu muncul di awal tahun karena banyak kebijakan keuangan negara memang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Tahun anggaran baru dimulai, regulasi baru efektif, dan publik pun mengaitkan semua perubahan dengan tanggal tersebut. Namun kesalahan besar terjadi ketika tanggal berlakunya kebijakan disamakan dengan tanggal pencairan rapel. Dua hal ini sama sekali berbeda. Tanggal berlakunya kebijakan hanyalah titik awal perhitungan hak baru, sedangkan pencairan rapel adalah hasil dari proses administratif panjang yang membutuhkan waktu. Tidak ada sistem keuangan negara yang bisa langsung menyalurkan dana miliaran hingga triliunan rupiah ke jutaan penerima hanya dalam satu malam. Setelah kebijakan resmi ditetapkan, lembaga pengelola seperti Taspen harus melakukan pekerjaan besar yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Data setiap pensiunan harus dihitung ulang secara detail. Golongan terakhir, masa kerja, gaji pokok terakhir, jenis pensiun hingga tanggal mulai pensiun, semuanya mempengaruhi besaran hak baru. Tidak ada dua pensiunan yang benar-benar sama profilnya. Inilah sebabnya perhitungan rapel tidak bisa diseragamkan. Selain penghitungan, ada proses verifikasi untuk memastikan data valid dan tidak terjadi kesalahan. Dalam sistem pensiun, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak panjang karena menyangkut hak hidup seseorang dalam jangka waktu lama. Kehati-hatian menjadi prinsip mutlak, dan inilah alasan utama mengapa pencairan rapel hampir selalu terjadi beberapa waktu setelah kebijakan berlaku, bukan tepat di hari pertama tahun baru. Banyak kesalahpahaman lahir karena informasi yang beredar hanya menyampaikan sebagian cerita. Ketika seseorang mengatakan bahwa kebijakan berlaku per 1 Januari, informasi itu sering dipotong tanpa penjelasan bahwa pencairan rapel membutuhkan tahapan lanjutan. Akibatnya ekspektasi publik melonjak tidak realistis. Ketika tanggal 1 Januari berlalu tanpa pencairan rapel, muncul kekecewaan, kecurigaan, bahkan tudingan bahwa negara ingkar janji. Padahal yang terjadi adalah proses administratif yang memang harus dilalui demi keadilan dan akurasi. Kebingungan tidak berhenti di soal waktu. Besaran rapel juga sering menjadi sumber salah paham. Ada anggapan bahwa rapel selalu bernilai besar dan jumlahnya sama untuk semua orang. Kenyataannya justru sebaliknya, besaran rapel sangat bergantung pada selisih manfaat dan lamanya periode. Rapel seorang pensiunan dengan masa kerja panjang dan golongan tinggi tentu memiliki selisih yang berbeda dibandingkan pensiunan dengan masa kerja lebih singkat. Pensiunan yang baru saja pensiun juga akan menerima rapel berbeda dengan mereka yang sudah lama pensiun. Semua faktor ini membuat nilai rapel sangat bervariasi. Rapel memang dibayarkan sekaligus, tetapi pembayaran sekaligus tidak berarti jumlahnya selalu besar. Isu rapel seringkali diperbesar oleh cerita-cerita individual.
Ketika satu orang menerima rapel dalam jumlah cukup signifikan, cerita itu menyebar dan dianggap sebagai gambaran umum. Padahal itu hanyalah satu kasus dengan kondisi tertentu. Tanpa konteks, cerita seperti ini membangun ekspektasi kolektif yang keliru. Ketika kenyataan tidak sesuai, kekecewaan pun meluas. Kesalahan serupa terjadi ketika rapel disamakan dengan pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Padahal rapel pensiun hanya berkaitan dengan manfaat pensiun bulanan yang mengalami penyesuaian, bukan pembayaran lain yang memiliki dasar hukum berbeda. Kesalahpahaman ini diperparah oleh media sosial. Informasi bergerak cepat, tetapi konteks sering tertinggal. Judul sensasional lebih mudah menarik perhatian dibandingkan penjelasan panjang yang rinci. Potongan pernyataan pejabat yang belum final sering dibagikan seolah-olah sudah menjadi keputusan. Pasti dari sinilah rumor tumbuh subur. Bagi pensiunan, kondisi ini bisa menimbulkan tekanan emosional. Harapan terlanjur dibangun, rencana keuangan disusun, lalu kenyataan belum kunjung datang. Padahal jika mekanisme rapel dipahami sejak awal, ekspektasi bisa dikelola dengan lebih rasional. Dalam konteks perencanaan keuangan, rapel seharusnya tidak menjadi fokus utama. Rapel hanyalah konsekuensi sementara dari perubahan kebijakan. Yang jauh lebih penting adalah kenaikan manfaat pensiun yang menjadi dasar rapel. Kenaikan ini memberikan dampak jangka panjang karena akan meningkatkan pendapatan bulanan ke depan. Stabilitas pendapatan bulanan jauh lebih berharga dibandingkan tambahan sekali waktu. Sayangnya, aspek jangka panjang ini sering kalah menarik dibandingkan kabar pembayaran besar sekaligus. Isu pencairan rapel pada tanggal 1 Januari tahun 2026 juga perlu dilihat dengan kacamata yang sama. Secara mekanisme, sangat kecil kemungkinan rapel cair tepat di hari pertama tahun. Bukan karena negara tidak mampu, tetapi karena proses administrasi dan penganggaran memang tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan secara instan. Regulasi tertulis harus terbit terlebih dahulu, sistem harus disesuaikan, data harus diverifikasi, dan anggaran harus dicairkan secara sah. Semua tahapan ini membutuhkan waktu. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pencairan rapel hampir selalu dilakukan beberapa minggu atau bulan setelah awal tahun, tergantung kompleksitas kebijakan. Isu lain yang kerap disandingkan dengan Rapel adalah kabar pesangon dalam jumlah fantastis. Kabar ini sering menimbulkan harapan yang tidak realistis. Pesangon besar memang ada, tetapi hanya berlaku untuk jabatan tertentu dengan ketentuan khusus. Bagi mayoritas pensiunan SN, TNI, dan Polri, yang diterima adalah manfaat pensiun bulanan dan dalam beberapa kasus tabungan hari tua atau uang penghargaan masa kerja sesuai aturan. Menyamakan semua jenis pembayaran ini adalah kesalahan besar yang merugikan secara psikologis. Negara pada dasarnya merancang sistem pensiun untuk memberikan penghasilan berkelanjutan, bukan pembayaran besar satu kali. Fokus utama adalah memastikan pensiunan memiliki pendapatan stabil setiap bulan. Setiap kebijakan disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Kehati-hatian dalam pencairan bukanlah bentuk pengabaian, melainkan upaya menjaga agar sistem tetap adil, akurat, dan mampu membayar manfaat hingga puluhan tahun ke depan. Bagi pensiunan, sikap paling bijak adalah menjadikan informasi resmi sebagai rujukan utama. Rapel sebaiknya dipandang sebagai tambahan jika memang terjadi, bukan sebagai sumber pendapatan yang pasti. Dengan pemahaman yang benar, setiap kabar bisa disikapi dengan tenang tanpa terbawa emosi. Keterlambatan pencairan tidak selalu berarti kabar buruk. Justru pencairan yang tepat dan akurat jauh lebih penting daripada pencairan cepat yang berisiko salah. Memahami rapel secara utuh membantu pensiunan melihat isu pencairan rapel 1 Januari tahun 2026 dan kabar pesangon besar dengan lebih jernih. Tidak semua yang ramai dibicarakan benar dan tidak semua yang terdengar meyakinkan memiliki dasar hukum. Dengan pengetahuan yang cukup, pensiunan dapat menjaga ketenangan, mengatur ekspektasi, dan membuat keputusan keuangan yang lebih aman. Pada akhirnya, rapel bukan soal tanggal atau angka besar, melainkan tentang bagaimana kebijakan dijalankan secara bertanggung jawab demi hak dan kesejahteraan jangka panjang para pensiunan.